Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Ini merupakan video seri 2 menanggapi video podcast dari Diaspora TV di talkshow oleh Bapak Apolonius Lase yang berjudul Menjawab Klaim Kristen Tak Berhak. Ini alasan kata Allah digunakan dalam Alkitab. Saat mewawancarai Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen PhD, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Bahkan oleh umat Kristen mula-mula di tanah Arab. Sudah ada? Oh ya, sudah dipakai. Jadi kita tinggal melanjutkan saja ini semuanya ini. Ini milik bersama ini. Ya. Ya, milik bersama. Ya, itu diakui oleh bahkan ya ilmuwan-ilmuwan yang meneliti ya sejarah perkembangan agama di tanah Arab. Jadi ya ini bukan hanya milik satu agama ya. Kita harus bersyukur bahwa kita memakainya bersama-sama, tentu dengan pemahaman yang berbeda. Ya. Itu tadi ada gambarnya inskripsi Zabat. Dikatakan inskripsi di prasasti Kristen pra-Islam yang memuat nama Allah. Ini yang sering dipakai sebagai senjata Kristullah, bahwa Kristen sah-sah saja menggunakan nama Allah. Bahkan ada satu lagi, yaitu inskripsi Ummul Jimal atau Al-Jimal. Pada prinsipnya itu bukan firman yang harus mengalahkan isi firman itu sendiri, di mana nama Yahweh yang disebut dengan sembarangan atau untuk kesia-siaan saja dilarang, apalagi diubah-ubah dengan sembarangan dan disandingkan dengan nama sesembahan lain. Ini sesuatu yang fatal, karena kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7 katakan, Lo tisa et sem Yahweh Elohe kalasawe, kilo yenake Yahweh et asher yisa et smo lasawe. Artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Lagian, menjelaskan kitab suci itu dengan cara eksegese, bukan eisegese. Sebetulnya mau eisegese boleh-boleh saja, asal apa yang dimasukkan untuk menerangkan kitab suci tidak melebihi otoritas dari isi firman itu sendiri, sehingga kitab suci jadi kehilangan otoritasnya. Untuk inskripsi Al-Jimal dan inskripsi Zabat, dengarkan video berikut ini. Kali ini saya akan membongkar tentang inskripsi Arab yang dijadikan rujukan para pemimpin Kristen yang tidak bersedia menyebut nama Yahweh dan melegalkan penyebutan nama Allah. Karena adanya inskripsi Al-Jimal dan inskripsi Zabat yang terdapat nama Allah, sehingga dianggap kekristenan sah-sah saja menggunakan nama Allah. Untuk membongkar hal tersebut, saya tanyakan ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui ChatGPT yang saya bacakan sebagai berikut. Saya bertanya, inskripsi Al-Jimal itu apa? Lalu Artificial Intelligence menjawab, inskripsi Al-Jimal adalah sebuah prasasti yang ditemukan di daerah Al-Jimal, yaitu di bagian utara Yordania. Prasasti ini merupakan salah satu sumber penting dalam mempelajari sejarah Arab pra-Islam. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Arab kuno dan berasal dari abad ke-6 Masehi. Kemudian saya tanya yang kedua, isinya apakah ada kaitannya dengan kekristenan? Kemudian artificial intelligence menjawab, isinya tidak secara langsung berkaitan dengan agama Kristen. Prasasti tersebut lebih berfokus pada urusan administratif dan peristiwa sejarah pada zamannya, seperti kegiatan perdagangan dan perjanjian antara suku-suku Arab. Meskipun demikian, beberapa prasasti Arab pra-Islam memuat referensi terhadap Kristen atau agama-agama lain. Tetapi hal itu tidak selalu terjadi pada setiap prasasti.
Lalu saya tanya juga tentang inskripsi Zabat. Inskripsi Zabat itu berisi apa? Kemudian Artificial Intelligence dengan ChatGPT-nya menjawab, inskripsi Zabat merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di wilayah Diban, Yordania. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Arab kuno dan berisi tentang kegiatan administratif dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Arab pada masa itu, seperti pembangunan jalan dan pengelolaan sumber daya air. Prasasti ini juga memberikan informasi tentang struktur sosial dan ekonomi pada zamannya. Tidak ada informasi yang merujukkan bahwa prasasti ini berkaitan langsung dengan agama Kristen. Dengan demikian, maka tuntaslah bahwa menggunakan dua inskripsi Arab tersebut untuk mempertahankan nama Allah dalam kekristenan merupakan legalisme yang melegalkan yang ilegal, demi mempertahankan nama Allah yang tidak pernah ada dalam kitab suci asli berbahasa Ibrani. Jangankan berbahasa Ibrani, kitab suci berbahasa Inggris dan Yunani saja tidak ada nama Allah. Tetapi semuanya kembali kepada yang bersangkutan. Mau lebih taat firman atau inskripsi yang bukan firman? Nah, itu dia. Jadi kita tetap sadar bahwa kita berbeda. Saya kira masih belum sadar, karena menyamakan yang berbeda menjadikannya sama. Artinya mengada-ada yang tidak ada. Apakah kalau berbeda itu berarti musuh sehingga harus mencari persamaannya? Justru umat Islam di Indonesia sukacita jika umat Kristen tidak menggunakan nama Allah loh. Karena memang berbeda. Jadi tidak perlu disama-samakan. Kalau sama, jadi mualaf saja. Ya, jadi ya kalau saya ingat pengalaman saya waktu ya menghadiri sebuah konferensi di Kairo, ya itu pernah saya tanyakan kepada teman-teman di gereja yang berbahasa Arab di sana tentunya kan. Ya. Wah, ini kami di Indonesia lagi membahas dengan seru ini persoalan kata Allah ini. Mereka bilang apa masalahnya? Bagi kami tidak masalah. Bagi kami tidak masalah. Ya, karena memang walaupun ditulis sama gitu penulisannya, tapi pemahaman imannya kan berbeda. Jadi saling menghargai saja gitu. Ya, tidak ada soal gitu. Kami di sini masalah kami berbeda, bukan soal nama ilahi. Ya, benar. Timur Tengah itu adalah satu tempat yang penuh dengan pergulatan-pergulatan sampai pada detik ini. Iya. Gereja di Arab juga sama dengan di Indonesia. Saat ini sedang terjadi restorasi tentang nama Tuhan sejak tahun 2001. Saat saya ikut School of the Prophet di Muar, Malaysia, di gerejanya Dr. Jonathan David, saat saya bersaksi tentang kondisi di Indonesia, masalah penyebutan nama Allah, saya berjumpa dengan orang Lebanon di sesi tersebut dan berbincang-bincang masalah nama Allah. Justru orang Lebanon mengatakan, kenapa Anda baru tahu siapa Allah itu? Dan itu dapat dibuktikan dari kitab sucinya yang berbahasa Arab. Saya akan buktikan kalau penerjemah kitab suci berbahasa Arab itu mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kitabnya ketika sampai kepada nama diri Yahweh. Kalau saya bicara harus disertai bukti, bukan asal ngomong saja. Contohnya, dalam kitab suci Al-Kitabul Muqaddasu Wahwal Asfarul Ahdainil Qodimi Wal Jadid, atau perjanjian lama dan perjanjian baru, mutarjama minal lughotil asliyah, atau diterjemahkan dari bahasa asli Nidaur Roja Stuttgart Almania atau Yayasan Nidaur Roja Stuttgart Jerman. Untuk kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, nama Yahweh tidak diubah. Dengarkan pembacaannya oleh teman saya berikut ini ya. Keluaran 3 ayat 15 atau Siprul Khurujis Salis Al-Ayatus Khamisah Asyar. Bunyinya, wa qala Allahu aidan li Musa hagaza taqulu li bani Israil
Yahwa ilahu abaikum ilahu Ibrahim wa ilahu Ishaq wa ilahu Ya'qub arsalani ilaikum. Haza ismi ilal abadi wa haza zikri ila daurin fadaur. Namun dalam kitab Arabic Bible yang diterbitkan oleh Bible Society, nama Yahweh pada kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15 telah berubah menjadi sebutan. Coba dengarkan pembacaannya yang berikut ini. Wa qala aidan li Musa hakaza taqulu li sya'bi Israil innar rabba awil kain ilaha abaikum wa ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub qad arsalani ilaikum. Haza huwa ismi ilal abadi wa huwal ismul ladzi ud'a bihi min jilin ila jil. Kita dengarkan juga bagaimana pernyataan orang Arab berikut ini tentang nama Tuhan. I will answer. By the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. Perfect. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. For you to know. Excellent. Yeah, excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And Very as good. well. Yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do Well, it. we are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name, and He named Himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah, and He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Ya, jadi kalau di sini orang bahas tentang nama ilahi, itu sempat didiskusikan panjang lebar, bahkan sangat sengit. Bahkan di Malaysia udah masuk pengadilan. Masuk pengadilan dan sebagainya. Ya, situasinya sangat berbeda di sana. Dipakai bersama dengan pemahaman yang berbeda. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ternyata mereka sudah menyadari, kalaupun dulu memang dianggap sama, ternyata sekarang mereka sadar bahwa memang berbeda. Sesuai dengan nubuatan kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat, bahwa pengetahuan akan bertambah menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah. Akan terjadi juga pemulihan segala sesuatu, sesuai dengan kitab Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Maka tergantung Anda, mau tetap mempertahankan sesuatu yang bisa digoncangkan, sesuai kitab Ibrani 12 ayat 27-28, atau lebih taat melakukan firman, atau lebih takut terhadap organisasi sinode. Saya ingatkan mumpung belum terlambat. Saya rasa itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Ya. Termasuk penggunaan kata Alkitab. Ya, tentu saja sah-sah saja. Karena bahasa itu tidak bisa diklaim sebagai milik satu komunitas saja. Iya. Jadi kita nggak bisa eksklusif di situ. Betul. Menggunakan nama Allah sah-sah saja. Mana ayatnya? Kalau bahasa baru sah-sah saja. Coba tunjukkan ayatnya satu saja. Bahwa yang empunya nama, yaitu Yahweh, mengesahkan penggunaan nama Allah untuk menggantikan namanya yang kudus dan mulia itu. Kalau tidak ada, jangan mengada-ada dan jangan diada-adakanlah. Itu namanya memperkosa firman. Bayangkan nanti kalau orang-orang Kanaan keberatan dengan orang Israel itu. Kalian pakai L itu katanya. Iya. Ya. Itu milik Kanaan. Itu kan kami yang pakai dulu katanya. Wah, repot itu. Iya. Diskusi kita menjadi sangat seru itu. Bisa dikembalikan ke berapa abad yang lalu itu. Sebelumnya. Ya, begitulah istilahnya. Iya. Ini juga mengada-ada. L tentu bisa dipakai oleh agama apapun. Karena itu sebutan. Jadi tidak mungkin orang Kanaan keberatan. Saya tunggu keberatan mereka, coba. Ada banyak juga di kalangan kita Kristen, Pak, bahwa gara-gara kata Allah ini ada sebagian kelompok anti dengan kata Allah jadinya, Pak. Menurut Pak Anwar gimana? Ya, ini sudah pernah kami luruskan ya, bertahun-tahun yang lalu. Jadi kita pernah luruskan. Ada video tentang itu di situs Lembaga Kitab Indonesia, bisa dicari ya. Bertepatan saya termasuk yang berbicara di situ. Ya, ada juga leaflet. Intinya begini. Kita ini untuk apa punya sikap eksklusif berlebihan? Tidak menyebut nama Allah
itu bukan sikap eksklusif, melainkan menaati firman. Masa tidak bisa membedakan antara keduanya? Ya, karena toh akar dari semuanya itu awalnya itu bukan langsung iman Israel, bukan langsung Kristen. Semuanya kan akarnya akar bersama. Itu dalam bahasa Semitik kuno, Proto-Semitik disebut, itu ada dua istilah, ya, semacam il gitu. Ya, inilah akar dari semuanya ini. Dari situlah kemudian bercabang-cabang. Jadi El di Israel dia jadi El, di Arab dia jadi ilah, gitu. Di bahasa Ugari jadi ilu, seperti itu. Jadi itu akar bersama. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa il itu sama dengan El, Eloah, Elohim, ilah, ilu, bahkan Allah. Itu semuanya sebutan. Bukan il itu akar dari semuanya tadi. Jadi untuk apa kita ribut soal itu? Ya. Nah, kalau memang kita ingin menggugat, tidak mau lagi pakai kata Allah, kenapa kita masih pakai kata El? Itu kan sumbernya sama. Itu juga bukan asli Israel. Ya kan? Kalau bicara dari segi iman, itu dipakai. Bahkan di zaman masih politeis. Kami tidak meributkan soal nama. Yang meributkan itu yang empunya nama, agar jangan sampai namanya tidak diingat orang, seperti yang pernah terjadi satu generasi tidak mengenal lagi nama Sang Pencipta. Dan itu tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Hati-hati, jangan sampai menjadi nabi palsu di akhir zaman, karena mengajar umat untuk melupakan nama Elohim yang sesungguhnya, seperti yang tertulis dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-27. Coba tolong dibuka Yirmiyahu atau Yeremia 23 ayat yang ke-27, bunyinya apa? Saya ingatkan kembali bahwa El beda dengan Allah, karena El itu sebutan, sedang Allah itu nama. Tetapi ketika itu diadopsi, ya pemahamannya tidak lagi sama. Nah, ini menunjukkan bahwa penggunaan nama sesembahan lain itu sama saja dengan menyamakan yang berbeda. Kan itu yang perlu. Dan iman Alkitab itu, menurut istilah yang sekarang sering digunakan, itu iman yang kontekstual. Ya, Tuhan menerobos sejarah. Di situ dia mengubahnya. Transformasi itu justru terjadi dalam budaya kita ketika firman Tuhan, Injil menerobos, lalu berakar, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Kan itu. Sehingga kita tidak, tipenya itu suka alergi dengan apa yang kita anggap, wah ini tidak murni. Semuanya awalnya tidak murni, tetapi Tuhan sanggup murnikan. Karena dunia ini milik Dia. Soal kontekstual, saya setuju kontekstual, tetapi bukan nama sesembahannya dikontekstualkan. Berarti jika untuk memberitakan kabar baik kepada komunitas Jawa, boleh dan sah-sah saja menggunakan nama Semar. Itu artinya kontekstual yang kebablasan. Tuhannya kayak siluman, bisa berubah nama dan tentu berubah wujud dan berubah eksistensinya. Sifatnya juga berubah dong. Ya, jadi tinggal dia pakai, istilah saya dikuduskan, jadilah itu. Milik yang mengungkapkan iman kita. Jadi kita tidak perlu alergi. Berarti nama Semar bisa dipakai dengan istilah dikuduskan dalam kekristenan. Bisa dipakai. Mana ada ayatnya? Dan dalam sejarah penerjemahan Alkitab, itu banyak terjadi di berbagai belahan dunia ini. Ini bertepatan bahasa daerah yang saya kuasai itu bahasa Batak, Batak Toba. Nah, Elohim dalam Bible bahasa Batak Toba itu sudah diterjemahkan menjadi Debata. Orang Batak sekarang kalau ditanya, kadang-kadang lupa. Debata itu kan dewata. Iya, dewata. Iya. Tapi ketika itu diterjemahkan menjadi debata, loh, pemahaman iman kita kan tidak menyamakannya dengan istilah dewata. Dengan istilah aslinya. Yang masih dipakai juga oleh ya keyakinan-keyakinan tertentu. Debata, dewa, ilah, il, Elohim, Allah, El, dan sebagainya. Itu sebutan untuk sesuatu yang disembah. Jadi bisa dipakai karena sebutan, bukan nama diri. Jadi kita lihat satu proses kontekstualisasi itu ya, di mana Tuhan pakai kembali apa yang dimiliki
bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi Termasuk konteks kami di Nias adalah, saya ingat betul, menggunakan kata lowalangi. Ya. Lowalangi untuk menggantikan Tuhan itu. Ya. Gitu. Padahal Elohim itu ya. Kata lowalangi di sana itu termasuk dewa juga, Pak. Ya, dewa. Awalnya kan. Awalnya. Ya. Tapi begitu dia masuk Alkitab, muncul gereja berbahasa Nias loh. Kristen Nias itu memahaminya sebagai pencipta langit dan bumi. Iya. Satu-satunya, jadi bukan disandingkan lagi dengan yang lain-lain, kan begitu. Tuh. Lowalangi dalam kepercayaan tradisional masyarakat Nias memang nama diri yang merujuk pada entitas ilahi tertinggi dalam kepercayaan tersebut, yaitu sebagai pencipta alam semesta dan penguasa tertinggi atas segalanya. Kalau begitu berarti Yahweh bukan pencipta alam semesta. Berarti ada dua sesembahan kalau begitu. Kacau kan? Ini yang disebut sinkritisme. Tidak sesuai kebenaran firman bahwa Yahweh lah satu-satunya pencipta, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 2 dan Mazmur 124 ayat 8. Dalam kitab Matae atau Matius 22 ayat yang ke-37, terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Nias berbunyi sebagai berikut. Itema linia Yesu, o masi ezo aya lo walangiu, moroisi ai kebadedeu, avo no sou ba era-erau maafefu. Padahal Yesua tidak ada kaitannya dengan lowalangi. Justru dalam kitab Brit Kadasa berbunyi demikian. Wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika. Bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bukankah ini yang disebut ambigu? Membuat orang Nias lebih mengasihi lowalangi daripada mengasihi Yahweh. Apakah hal seperti ini tetap dibenarkan? Karena yang penting isi hati. Lalu apa isi hatinya jika di mulut mengatakan mengasihi lowalangi? Bagaimana dengan kitab suci yang berbunyi, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Dan yang selebihnya, hal itu berasal dari yang jahat. Matae atau Matius 5 ayat yang ke-37. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Roma 10 ayat 10. Jadi ya kita harus percaya bahwa memang Injil itu mengubah kontennya. Ya, kata boleh kedengaran bunyinya sama, tapi kontennya sudah berubah. Dan itu menjadi analogi yang sangat baik buat kita ya. Waktu firman itu memang mengubah bahkan hidup kita. Ya, bukan hanya casing yang dia ubah, tapi kedalaman diri kita dia ubah. Kalau isi firmannya Na Yesu mane ifahal babangomasi lowalangi, nasi mane sombali todoniha lowalangi, ba hevisa gangalulu fagizara eli, hadia fagolo ira daoni hotei fanemba adu. Nah, ini kan menarik ya, pembicaraan tentang penerjemah Alkitab itu sampai ke situ juga akhirnya. Ya, artinya saya pahami sekarang bahwa saya menggunakan kata Allah itu dengan pemahaman saya tidak akan mengubah iman saya kan? Ya tidak. Kan itu sesuai dengan bagaimana saya memahaminya ulang. menggunakan nama Allah tidak mengubah iman Pak Apolonius Lase. Ya, benar. Buktinya jadi lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada Yahweh kan? Allah harus dipertahankan kan? Dan Yahweh tidak perlu disebut karena tidak dikenal, maka tidak disayang. Misalnya, kalau saya baca, ya saya buka aja secara random ya. Ya misalnya, kalau saya buka surat Roma, saya baca misalnya ini, dari Paulus hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah, kan gitu. Nah nanti di bawah apalagi ada gitu, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kan gitu.
Ini kan khas. Ini kan khas dari iman Kristen. Bagaimana mungkin kalimat Injil Allah dan anugerah dari Allah Bapa kita kok jadi khas umat Kristen? Injil atau kabar baik ya dari Yeshua HaMasiah. Kalau Injil Allah itu kabar baik dari Allah, itu ya Al-Quran. Lalu Allah kapan menjadi Bapa kita? Yang menjadi Bapa surgawi kita ya Yahweh. Kalau Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ya kita memberi pemahaman yang berbeda ya, yang karena itu ya kita menghargai perbedaan-perbedaan itu, tapi kita mempunyai kekhasan. Itu saya kira yang paling penting. Jadi adalah keliru kalau ada sesama kita anak tubuh Kristus yang mengkafir-kafirkan orang yang masih menggunakan kata Allah dan menganggapnya tidak murni imannya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengkafir-kafirkan orang Kristen yang masih menyebut Allah. Kafir itu menurut firman adalah bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, disebutnya Goyim. Yang ada adalah Kristullah atau Krislam, yaitu Kristen tetapi sesembahan penciptanya bernama Allah, yang sebenarnya sudah diadopsi oleh umat Islam. Itu tidak konsisten. Kenapa? Saya selalu tanya ulang. Waktu ya artinya kita itu nggak bicara hanya sepihak ya. Saya pernah duduk semeja bicara dengan teman-teman kita yang punya pemahaman yang berbeda tersebut. Saya katakan begini, kalau memang mau konsisten sikap kita seperti itu, ya tolong jangan pakai kata L juga. Karena sama. Karena awalnya tidak murni. L itu disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Bahkan sebelum adanya Israel. Bagaimana? Kenapa L masih dipertahankan? Kalau memang ingin sangat murni, ya mari kita buang juga kata L dari Alkitab. Dan tidak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin sama sekali. Itu dia sebenarnya. Ya, mantap. Ya, itu. Untung kita bisa ada waktu berbicara dengan ahlinya, jadi kita bisa tercerahkan ya God Lovers. Kenapa untuk konsisten tidak boleh menyebut L? Emang ada sesembahan yang bernama L? L itu kan sebutan, bukan nama diri. Tadi di depan sudah saya jelaskan kan? Justru yang tidak konsisten itu Kristullah atau Krislam. Tidak mau menyebut Yahweh tapi teriak-teriak haleluya. Padahal haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Kalau mau konsisten teriaknya haleluel jika dianggap L itu nama. Atau halelulah, pujilah Allah. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Inilah penjelasan saya terhadap video Diaspora TV yang berjudul menjawab klaim Kristen tak berhak. Ini alasan kata Allah digunakan dalam Alkitab oleh Bapak Apolonius Selase saat mewawancarai Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen PhD. Jika video ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bantu like, komen, dan share supaya yang lain juga mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.